Prajurit Lantamal 13 Tarakan laksanakan latihan pertahanan pangkalan. Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut kembali mendidik sebanyak 747 siswa Dikmaba Angkatan ke-41. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Apa yang kita inginkan pasti kita dapatkan. Dengan usaha, sabar, dan ikhlas dalam doa. Halo Nevision, apa kabar Anda hari ini? Salam sehat dan sukses selalu. Senang sekali saya Fatih kembali menjumpai Anda dalam Nevi News edisi akhir pekan Jumat 16 April 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kemampuan naluri tempur, prajurit Lantamal 13 Tarakan laksanakan latihan pertahanan pangkalan. Dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kemampuan naluri tempur prajurit baik perorangan maupun tim, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan menggelar latihan pertahanan pangkalan di Markas Komando Lantamal 13 Tarakan, Kalimantan Utara. Kegiatan latihan ini juga sebagai salah satu upaya persiapan menghadapi pelaksanaan uji terampil Glagaspur P1 dan P2 tahun 2021 di Lantamal 13 Tarakan. Rangkaian kegiatan latihan pertahanan pangkalan ini meliputi latihan drill prosedur komunikasi, latihan penindakan huru-hara, latihan penanggulangan aksi terorisme, latihan peran tempur bahaya udara, dan latihan peran kebakaran. Dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kemampuan naluri tempur, prajurit Lantamal 13 Tarakan laksanakan latihan pertahanan pangkalan. Dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kemampuan naluri tempur prajurit baik perorangan maupun tim, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan menggelar latihan pertahanan pangkalan di Markas Komando Lantamal 13 Tarakan, Kalimantan Utara. Kegiatan latihan ini juga sebagai salah satu upaya persiapan menghadapi pelaksanaan uji terampil Glagaspur P1 dan P2 tahun 2021 di Lantamal 13 Tarakan. Rangkaian kegiatan latihan pertahanan pangkalan ini meliputi latihan drill prosedur komunikasi, latihan penindakan huru-hara, latihan penanggulangan aksi terorisme, latihan peran tempur bahaya udara, dan latihan peran kebakaran. Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut kembali mendidik sebanyak 747 siswa Dikmaba Angkatan ke-41, gelombang 1 tahun anggaran 2021. Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut kembali mendidik 747 pemuda-pemudi terbaik Indonesia dalam program pendidikan pertama Bintara TNI Angkatan Laut ke-41 gelombang 1 tahun anggaran 2021. Yang dipimpin dan Kodiklatal Laksamana Madya TNI Nur Hidayat di lapangan Samudra Pusat Latihan Pendidikan Dasar Militer Kodiklatal di Juanda, Sidoarjo. Dari 747 siswa Dikmaba tersebut, 57 siswa diantaranya merupakan sukarelawan tenaga medis COVID-19. Komandan Kodiklatal menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan para siswa lolos dalam seleksi penerimaan Dikmaba TNI Angkatan Laut Angkatan ke-41 gelombang 1 tahun anggaran 2021. Beralih ke berita selanjutnya, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 Sorong gelar apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 Sorong menggelar apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam di wilayah kerja Lantamal 14 yang dipimpin Komandan Lantamal 14 Brigjen TNI Marini Marcos di Markas Komando Lantamal 14 Sorong, Papua Barat. Apel kesiapsiagaan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan seluruh personil dan kelengkapan sarana prasarana pendukungnya, serta turut berperan aktif dalam rangka kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana alam di wilayah Sorong. Dan Lantamal 14 mengatakan bahwa wilayah di Indonesia saat ini banyak terjadi bencana alam, oleh karena itu perlu kita antisipasi. Salah satunya dengan kegiatan apel kesiapsiagaan untuk mengantisipasi apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam. KRI Eskolar 871 laksanakan debarkasi BBM jenis Aftur untuk mendukung operasional heli BNPB dalam penanganan bencana alam di Pulau Alor dan Pulau Pantar, Dermaga Kalabahi, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Salah satu unsur satuan kapal patroli Lantamal 7 Kupang, KRI Eskolar 871, melaksanakan debarkasi bahan bakar minyak jenis Aftur
untuk mendukung operasional heli Badan Nasional Penanganan Bencana dalam penanganan bencana alam di Pulau Alor dan Pulau Pantar, Dermaga Kalabahi, Alor, Nusa Tenggara Timur. KRI Eskolar 871 dengan Komandan KRI Mayor Laut Pelaut Robit Darius Sidki saat ini sedang melaksanakan operasi Garda Samudra 21 di bawah kendali operasi Guskamla Armada 2 dan mendukung bantuan kemanusiaan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya melaksanakan distribusi bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah terpencil dan melaksanakan evakuasi secara cepat di laut. Wakil Gubernur Akademi Angkatan Laut, Brigjen TNI Marinir Endi Supardi, tinjau Satlat 2 Hiu di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Berikut informasi selengkapnya. Wakil Gubernur Akademi Angkatan Laut, Brigjen TNI Marinir Endi Supardi meninjau Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 4 di Posko Satuan Latihan 2 Hiu Latsita Darus 41 di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kedatangan Wakil Gubernur Akademi Angkatan Laut di Sarang Hiu, Posko Satlat 2 Hiu Latsita Darus 41 tahun 2021 ini disambut dengan tarian Makan Sirih sebagai tari khas persembahan dari Tanah Melayu. Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur Akademi Angkatan Laut meninjau Mesing Taruna Akademi Angkatan Laut di SMK Putra Anda dan Mesing Taruna Akademi Angkatan Laut di MES BKD. Baik netizen, selain informasi Nevi News hari ini, kami juga telah merangkum berita dalam sepekan. Kompetisi pembinaan pembentukan karakter maritim Maritime Hackathon 2021 yang digelar TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan Telkom University dan temansiswa.com mendapat penghargaan Museum Rekor Indonesia kategori kompetisi hackathon pertama di atas kapal perang. Penghargaan ini diserahkan secara simbolis oleh Direktur Operasi Muri Yusuf Ngadir kepada Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadiyah Heri Purwono di kapal perang KRI Usman Harun 359 yang sandar di Jakarta International Container Terminal atau JICT Tanjung Priuk. Taruna Akademi Angkatan Laut dan personel Komunitas Hukum Akademi Angkatan Laut menerima pembekalan dan sosialisasi dari Kepala Badan Pembina Hukum TNI, Laksamana Muda TNI Anwar Saadi tentang hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia di Kesatrian Akademi Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya. TNI Angkatan Laut menggelar karya bakti di Pulau Soop yang terletak di utara Selat Sele, Provinsi Papua Barat. Karya bakti yang dilaksanakan antara lain adalah pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis, pembagian bantuan kebutuhan pokok, pembagian gerobak usaha, dan buku pelajaran. Taruna Akademi Angkatan Laut menerima sosialisasi perkembangan batas maritim Republik Indonesia dengan negara tetangga dari Kementerian Luar Negeri dan Pusat Hidrooceanografi Angkatan Laut yang digelar di Gedung Mas Pardi, Kesatrian AAL Bumi Moro, Surabaya. Sebanyak 227 taruna tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1 mengikuti sosialisasi yang disampaikan oleh Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri, BBEP AKN Jujunan, dan Asisten Pengamanan Kerjasama dan Perbatasan dan Pusidrosal Kolonel Laut Elektro Yanuar Handwiono. TNI Angkatan Laut menyerahkan bantuan operasi pendukung untuk para tenaga kesehatan di Rumah Sakit Khusus Infeksi COVID-19 yang berada di Pulau Galang. Bantuan ini diserahkan oleh Komandan Gugus Keamanan Laut Komando Armada 1, Laksma TNI Yayan Sofyan, mewakili Kepala Staf Angkatan Laut yang diterima langsung oleh Kepala Rumah Sakit Khusus Infeksi COVID-19 Pulau Galang, Kolonel CKM Khairul Ihsan Nasution. Sebanyak 25 taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 3 Korps Marinir Angkatan ke-67 yang melaksanakan latihan praktek operasi amfibi Kartakayuda menjalankan skenario latihan operasi guna merebut tumpuan pantai pendaratan di Pantai Sekar Putih Sukolilo Timur, Kabupaten Bangkalan, Madura. Kepala Departemen Marinir AAL Letkol Marinir Datuk Sinaga menggambarkan dalam latihan ini, taruna Korps Marinir Angkatan ke-67 yang membawa satu kompi senapan infanteri Yonif 5 Marinir keluar dari Badan KRI Surabaya 591 dan sekoci pendarat pasukan berlarian menyerbu pantai pendaratan, serta berhasil merebut dan menghancurkan musuh yang berada di sasaran Komando Tugas Gabungan Amfibi dan sasaran pasrat yang tersebar di Pulau Madura.
Sebanyak 19 siswa pendidikan komando pasukan katak angkatan ke-44 yang tengah menempuh pendidikan di Pusat Pendidikan Khusus Komando Pendidikan Operasi Laut Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut melaksanakan latihan praktek terjun statik dari ketinggian 1.500 kaki. Latihan praktek terjun statik ini dilaksanakan di lapangan udara Angkatan Laut Sidoarjo menggunakan pesawat KASA NC-212 milik Skuadron Udara 600 Wing Udara 1 Pus Penerbal. Komandan Sekolah Komando Pasukan Katak Pusdiksus Kodik Opsa, Letkol Laut Khusus Kemas M. Yusri menyampaikan bahwa terjun statik ini merupakan salah satu keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa di Kopaska sebagai penunjang dalam melaksanakan tugas infiltrasi masuk ke daerah yang dikuasai musuh melalui media udara. Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Stay safe, fit, and healthy. Lindungi diri, lindungi bangsa ini. Saya Fatih beserta seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jala Seva, Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.